wamtinani wa asyhadu an la ilaha illallah. Ini Ibnu Subirin kembali mengajak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, kemudian generasi setelahnya dalam setiap bintiknya itu keluar cacing ya, yang diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim ya. Allah Ta'ala katakan wahabana lahu ishaq, yang diberikan kekayaan, diberikan kemampuan yang sangat luar biasa. Itu berbeda ujiannya untuk menunjukkan bahwasanya itu dambaan orang-orang perempuan Romawi ketika itu. Bukan malah semakin melemah ya, kekuatan ilmuannya tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Mencari pekerjaan ke mahkota yang paling dicintai dan dikagumi oleh Allah. Jadi ketika ada seorang perempuan yang mengganggu dia untuk beribadah, dan engkau dalam ilmu aruf dan dalam ilmu balaghah mengatakan ya, mungkin bisa jadi besok ya, ketika Nabi Ayub berhalnya demikian atau tidak ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa kamalih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammad ad-da'i ila ridwanihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Sobat Ibnu Subirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ibnu Subirin kembali mengajak sobat sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali bisa menghadirkan satu kajian tema tentang seorang nabi di antara para nabi yang lain yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada manusia di muka bumi. Sobat sekalian baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen. Nabi dan Rasul bukan merupakan seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan ya, tanpa ujian. Ya. Artinya Nabi dan Rasul merupakan orang-orang yang ujian dan cobaannya itu berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mereka bersabar ya, dan menyikapinya dengan cara yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka percontohan. Sallallahu alaihi wasallam dalam satu firman-Nya mengatakan bahwasanya asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsumma al-awliya tsumma al-amthal fal-amthal ya. Dan cobaan yang paling sulit ya, yang paling susah dihadapi adalah para al-anbiya ya, para nabi. Ya, justru para nabi yang diberikan kesulitan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ya. Tsumma al-awliya, kemudian para wali-wali Allah Subhanahu wa taala ya, para orang-orang soleh ya, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penerus para nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in ya. Tsummal amsal fal amsal ya. Kemudian generasi setelahnya. Allah uji mereka lebih daripada ujian manusia pada umumnya. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi permisalan dan contoh ya, agar kita senantiasa bersabar di dalam dunia ini. Siapa di antara para nabi yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kesabaran yang begitu luar biasa ya? Di antaranya adalah Nabi Ayub alaihissalam ya. Beliau merupakan seorang nabi yang Allah turunkan kepada bangsa Rum ya, Romawi ya. Nabi Ayub kisahnya tidak diceritakan secara terperinci dalam Al-Qur'an ya, meskipun banyak nanti ayat-ayat Israiliyat yang menerangkan tentang kisah Nabi Ayub ya. Bahwasanya Nabi Ayub diuji dengan penyakit ya, hingga dikatakan bahwasanya penyakit tersebut seperti kusta, penyakit tersebut seperti cacar, yang mana dalam setiap bintiknya itu keluar cacing ya, yang menggelikan. Nah, ini semuanya Israiliyat ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat-ayat yang berkaitan tentang Nabi Ayub ya. Ada beberapa ayat yang menceritakan tentang Nabi Ayub alaihissalam. Wahabana lahu ishaq wa ya'qub, kemudian kami berikan kepada Ibrahim Ishaq dan Ya'qub ya. Kami jadikan Ishaq dan Ya'qub sebagai keturunan Ibrahim alaihissalam. Kullan hadaina, mereka berdua diberikan hidayah dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Nuhan hadaina, kemudian Nabi Nuh juga diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk diserukan kepada kaumnya. Min qabl wa min dzurriyyatihi ya. Kemudian di antara keturunan ya dari para nabi tersebut ya, yang yaitu maksudnya di sini wa min dzurriyyatihi ya. Hi-nya ini kembali kepada Ibrahim, Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Allah sebutkan ya, di antara para keturunan Ibrahim selain daripada Ishak dan Yakub adalah Nabi Sulaiman, kemudian Ayyub, ya, kemudian Yusuf, Musa, wa Harun ya. Mereka semuanya adalah keturunan Nabi Ibrahim selain daripada bangsa Arab ya.
wallahu alam apakah dari bangsa Romawi atau dari bangsa Assyria atau Akadia ya. Yang jelas mereka semuanya adalah keturunan Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ya, sebagai Abul Anbiya, sebagai bapaknya para nabi. Kemudian sobat Ibnu Subirin sekalian, Syekh Ali As-Sobuni mengatakan bahwasanya Nabi Ayub diutus kepada bangsa Romawi ya. Ya beliau ya Nabi Ayub alaihissalam diberikan Allah Subhanahu wa taala kekayaan ya, sebagaimana bangsa Romawi pada umumnya ya, mereka semua diberikan kekayaan, diberikan kemampuan yang sangat luar biasa sehingga mampu membangun bangunan yang sangat kuat ya, yang sangat bersejarah. Hingga pada kesempatan kali ini, hingga detik ini kita masih bisa menyaksikan ya kedahsyatan ya, kegemilangan bangunan tersebut ya. Artinya peradaban Romawi adalah peradaban yang mampu menginspirasi ya peradaban-peradaban di dunia. Namanya Nabi Ayub ya. Tadi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ya kenikmatan yang begitu luar biasa. Di antaranya Nabi Ayub diberikan Allah Subhanahu wa taala keturunan yang sangat banyak ya, keturunan yang sangat banyak dari istrinya ya. Dari istrinya dikatakan di sini istrinya bernama Rahmah. Ya, bernama Rahmah. Kemudian juga Nabi Ayub juga diberikan harta ya berupa aset ya, aset kekayaan yang sangat banyak ya, di antaranya adalah tanah ya. Beliau memiliki beberapa perkebunan, sektor perkebunan ya yang dijadikan tempat bercocok tanam ya, sehingga masyarakat ketika itu ya hasil panennya semuanya berasal dari Nabi Ayub alaihissalam ya, sehingga beliau menjadi orang yang kaya raya ya, dan beliau juga sebagai seorang pedagang ya. Beliau meniagakan hasil bumi semuanya ya untuk kemaslahatan kaumnya ya. Keturunan-keturunannya juga merupakan orang-orang yang soleh ya. Yang 12 anaknya Nabi Ayub ini merupakan orang yang soleha ya, anak-anak yang baik ya, yang berbakti kepada orang tuanya ya. Sehingga kalau kita pernah mendengar ya kisahnya Nabi Nuh yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan anaknya yang durhaka kepadanya dan istrinya yang durhaka ya. Kemudian juga ketika Allah ya uji Nabi Ibrahim ya yang sangat lama ya untuk memiliki keturunan ya. Itulah ya para anbiya yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ujian ya. Dari nabi yang satu dengan nabi yang lain itu berbeda ujiannya, untuk menunjukkan bahwasanya itulah semuanya merupakan permasalahan ya, permasalahan makhluk ya, permasalahan makhluk yang ada di muka bumi ya. Namun ya semua nabi ya dengan berbagai macam ujiannya itu mampu ya untuk bersabar dan mampu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan fokus utamanya adalah untuk berdakwah ya, meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammad meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah di muka bumi. Ketika Allah Subhanahu wa taala justru ya uji Nabi Ayub dengan kekayaan ya, memiliki harta yang sangat banyak, aset peninggalan yang sangat banyak, kemudian anak yang banyak dan soleh ya, kemudian istri yang solehah dan juga cantik ya, istri Romawi ya. Dikatakan ketika itu istri Nabi Ayub yang memiliki rambut yang pirang ya, rambut yang meringkal, yang itu semua menjadi dambaan orang-orang perempuan Romawi ketika itu ya. Artinya di sini ya Sobat Ibnu Subirin ya, bayangkan ya, Allah memberikan suatu kelebihan yang sangat banyak kepada Nabi Ayub ketika itu, namun yang demikian tidak melalaikan Nabi Ayub untuk beribadah dan berdakwah kepada kaumnya ya. Beribadah kepada Allah kemudian berdakwah kepada kaumnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala tinggikan ya kenikmatan Nabi Ayub, justru ketika itu pula ya pada saatnya Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian yang sangat bertubi-tubi, yang sangat sulit ya. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala uji ya berupa ya ketika asetnya terbakar ya, tanah perkebunannya terbakar ya, semuanya hancur ya seketika ya. Binatang ternaknya yang beliau miliki sangat banyak namun mati seketika ya, disebabkan oleh wabah. Kemudian juga ya anaknya ya, ketika itu Nabi Ayub masih tetap bersyukur, bahkan malah semakin melemah ya kekuatan imannya, kekuatan spiritualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ya ketika Allah hancurkan perkebunannya, ketika Allah Subhanahu wa taala musnahkan ya binatang ternaknya, justru malah menambah keimanan Nabi Ayub dan menambah semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak cukup hanya itu Sobat Ibnu Subirin, Nabi Ayub juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhirnya anak-anaknya yang 12 tadi meninggal semua ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu per satu ya.
Dan yang terakhir ya, yang Allah uji adalah ya ketika itu ya bukan ujian yang berada di sekelilingnya, justru ya yang menguji dirinya sendiri ya, yang ada pada badannya, yaitu berupa penyakit. Penyakit ini dikatakan belum pernah ditimpa oleh orang-orang sebelumnya dan tidak akan ya, dialami oleh orang-orang setelahnya ya. Tidak akan dialami oleh orang setelahnya ya. Ya memang di sini banyak ya kisah-kisah Israiliyat yang menceritakan bahwasanya penyakitnya ini berupa seperti kusta ya, penyakit apa sih namanya, bintik-bintik ya, bintik-bintik koreng ya yang ada di sekujur tubuhnya, semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bayangkan semuanya. Ya mungkin wajar ya bila mana orang-orang orang-orang pada saat ini mengatakan bahwasanya penyakit itu menyerupai penyakit cacar, umpamanya penyakit itu menyerupai penyakit kusta ya, penyakit yang menjijikan ya. Akan tapi ini semuanya tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Namun ini semuanya merupakan Israiliyat yang bisa kita percaya ataupun kita tidak mempercayainya ya. Jangan dipercaya 100% dan jangan juga tidak dipercaya 100% ya, artinya kita cukup mengetahuinya saja sebagai pengetahuan ya. Sehingga pada suatu saat istrinya ya, ketika Nabi Ayub tidak mampu bekerja lagi, ketika Nabi Ayub ya tidak mampu untuk beraktivitas dengan baik lagi, istrinya yang solehah ini ya berusaha untuk bagaimana caranya membantu suami dalam hal finansial ya, dalam perekonomian, dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari ya. Akhirnya istrinya Nabi Ayub ya, yang dulu menjadi permaisuri ya, saudagar kaya, itu harus mencari pekerjaan ya, mencari pekerjaan ke tetangganya, kemudian ke masyarakat ya, untuk meminta pekerjaannya. Bahkan pekerjaan yang menjadi asisten rumah tangga pun ya dilakoninya ya. Apapun ya, untuk bisa membawa makanan ya, untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari ya. Hingga pada saatnya ya masyarakatnya menerima ya, tetangganya menerima istrinya untuk bekerja dengan mereka ya, bekerja di rumah mereka ya. Namun ya ada ya celotehan ya dari satu tetangga ke tetangga lainnya ya, mengatakan bahwasanya nanti kalau kita biarkan terus ya istrinya Ayub ini bekerja di kita, maka kita akan ketularan ya penyakitnya suaminya tersebut ya, kayak sehingga akhirnya masyarakat ya tersebar ya, berita ini tersebar kepada masyarakat di kampungnya, bahwasanya tidak menerima lagi istrinya aku untuk bekerja di rumah mereka. Nah, bayangkan ketika itu, pada saat itu istrinya mulai berpikir, apalagi yang bisa saya lakukan untuk membantu suami saya ini, apalagi yang bisa saya dedikasikan ya, saya curahkan untuk bisa membantu suami saya. Ini sebuah permisalan ya, sobat musyafirin sekalian, bahwasanya Nabi Ayub ya sangat luar biasa, diberikan Allah Subhanahu wa taala istri yang solehah ya. Dan kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita dan istri kita menjadi istri-istri yang solehah. Nah, sobat musyafirin, ketika itu ada terlintas ya dalam benaknya istrinya Nabi Ayub untuk mencari ya jalan pintas yang bisa dia lakukan. Pada saat itu sobat musyafirin menjual rambut ya yang memiliki keistimewaan, yang menjual justru mahkota yang paling dicintai dan dikagumi oleh para perempuan ketika itu menjadi suatu hal yang sangat biasa ya, dan bernilai ketika itu sobat musyafirin ya. Jadi ketika ada seorang perempuan yang memiliki rambut yang sangat indah ya, beliau mencukurnya, beliau memotongnya, kemudian dijual kepada orang lain ya. Seperti emas pada zaman kita sekarang, atau seperti logam mulia pada zaman kita sekarang ya. Itu sudah menjadi tradisi yang membudaya di zamannya Nabi Ayub alaihissalam ya. Kemudian akhirnya istrinya Nabi Ayub ini tidak memiliki jalan lain kecuali ya memotong rambutnya yang sangat indah tersebut ya, dan dijual kepada orang sekitar ya. Akhirnya terjadilah transaksi dan didapatkan ya sejumlah harta ya, sejumlah harta untuk dibelikan kebutuhan hidup sehari-hari oleh istrinya Nabi Ayub alaihissalam ini. Kemudian Nabi Ayub berpikir ya bahwasanya
istrinya ini sudah tidak bekerja, memiliki penghasilan ya. Kemudian beliau curiga, dari mana ya istrinya ini bisa mendapatkan makanan tersebut ya. Sedangkan istrinya tidak bekerja ya. Kemudian ditanya lagi ya, kemudian diyakinkan ya, diinterview lagi oleh Nabi Ayub ya. Barulah ya istrinya tersebut menjawab ya secara jujur bahwasanya dia telah menjual rambutnya tersebut ya. Telah menjual rambutnya tersebut, sehingga seketika Nabi Ayub ini merasa sedih ya. Wadhkur abdana Ayyuba, dan kami bukakan ya, dan kami ceritakan secara terbuka kisah Nabi Ayub alaihissalam. Idnada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ketika Nabi Ayub ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi Ayub ya tidak pernah mengangkat tangannya selama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian yang bertubi-tubi ya. Nabi Ayub alaihissalam mengangkat tangannya ketika berada ya pada detik-detik terakhir ya, kepada puncak ya kesulitan, puncak kesabaran yang sangat tinggi. Nabi Ayub bahkan pernah diminta oleh istrinya ini, wahai Nabiullah ya, wahai suamiku, bukankah engkau seorang nabi yang ketika engkau mengangkat tanganmu, ketika engkau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan apa yang diucapkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Wahai istriku, berapa lama kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya? Kurang lebih 70 tahun. Dan berapa lama kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum sampai 70 tahun, baru dikatakan kurang lebih 18 tahun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. 18 tahun saudara muslimin. Baru 18 tahun ya dikatakannya. Maka malu rasanya aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu rasanya aku mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala kalau belum sebanding ya dengan apa yang telah kita nikmati di dunia ini selama 70 tahun. Ketika ya justru penyakitnya ini ya telah mengganggu aktivitas ibadahnya ya, bukan aktivitas kegiatan sehari-harinya. Penyakitnya ini telah mengganggu aktivitas ibadah sehari-hari. Justru ketika itu Nabi Ayub memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika itu Nabi Ayub seketika mengangkat tangannya ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an, wa dzkur abdana Ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Perhatikan saudara-saudara sekalian, ya. Ketika Nabi Ayub mengangkat tangannya ya, bercerita bahwasanya anni massani ad-durr ya, sungguhnya aku ditimpa dengan penyakit yang sangat luar biasa ya, kata Nabi. Aku ditimpa dengan kesulitan ya. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau adalah zat yang maha penyayang ya. Di sini Nabi Ayub tidak meminta untuk disembuhkan ya. Tapi di sini Nabi Ayub hanya menceritakan ya keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menceritakan kondisinya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia ditimpa oleh kesulitannya yang mengganggu dia untuk beribadah, dan engkau ya wahai zat yang maha penyayang ya, yang maha pengasih. Allah Subhanahu wa taala seketika langsung menjawab dan mengijabah doa Nabi Ayub ini. Ya, pada ayat setelahnya adalah fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Sobat muslimin sekalian, kata-kata fa ya dalam ilmu arab dan dalam ilmu balaghah mengatakan ya ada beberapa ya, ada fa, kemudian juga ada waw, kemudian juga ada thumma ya. Namun wa di sini ya, ketika ayatnya wastajabna, mungkin Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ayub berdoa kepada Allah ya bisa jadi dijabahnya 5 menit atau 10 menit kemudian ya. Ketika menggunakan kata thumma itu lebih lama lagi, mungkin bisa jadi besok ya. Ketika Nabi Ayub berdoa pada hari ini ya, kemungkinan Allah menjawabnya besok ya. Tapi ketika sudah menggunakan kata fa ya dalam ayat ini, fastajabnalah ya, seketika Allah Subhanahu wa taala kabulkan ya doanya Nabi Ayub alaihissalam. Allah perintahkan kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya di bumi ya, atau di tanah. Urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Urqud ya, hentakkan kakimu birijlika ya. Hadza mughtasalun ya. Maka seketika akan terpancar air ya yang nanti engkau gunakan untuk mandi ya, untuk membersihkan dirimu ya dari luka-lukamu, dan wa syarab ya, yang mana air ini dingin, kemudian juga ini juga bukan hanya untuk membersihkan badan, bukan hanya untuk mensucikan badan, namun engkau bisa juga gunakan untuk meminumnya ya. Ketika itu istrinya tidak menemukan Ayub ya di rumahnya, maka beliau berkata ya, mana suamiku Ayub ya, apakah engkau melihatnya wahai
wahai pemuda, ya. Maka dikisahkan bahwasanya ketika itu Nabi Ayub dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kondisi pada saat beliau muda, ya. Jadi istrinya itu sebetulnya terbesit dalam hatinya ini bahwasanya oh ini seperti suami saya ketika Ayub masih muda, ya. Tapi saya tidak yakin, ya. Suami saya telah telah berbeda, ya, sekarang ini, ya. Telah sangat berbeda perubahannya, ya. Yang sakit, ya, kemudian juga ditumbuhi koreng dan nanah. Ketika itu Nabi Ayub baru menjawab, inilah aku wahai istriku, ya, inilah aku Ayub, ya. Aku telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikisahkan akhirnya Allah Subhanahu wa taala kembalikan, ya, kekayaannya, ya, ketika itu dengan caranya bahwasanya Nabi Ayub telah sehat kembali, telah pulih kembali. Kemudian mereka menjenguk Nabi Ayub dan ingin mengetahui apakah betul halnya demikian atau tidak, ya. Kemudian mereka membawakan, ya, hasil pertanian, ya, apa yang mereka miliki, ya, hingga akhirnya rumah Ayub ini penuh dengan harta, ya, harta orang. Mereka membawa bukan hanya makanan, ya, mereka membawa uang, ya, mereka membawa harta yang mereka miliki untuk diberikan kepada Ayub, ya, sebagai ucapan selamat, ya, atas kesembuhannya, ya. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala lipatkan, ya, kekayaannya 2 kali lipat daripada yang sebelumnya dia miliki. Kemudian juga dikisahkan bahwasanya istrinya ini mengandung, ya, dan mengembalikan anaknya yang berjumlah 12 hingga dikali lipatkan menjadi 24, ya. Subhanallah. Ketika kita mampu, ya, terus, ya, dalam segala kondisi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan, ya, memberikan jalan keluar, ya. Banyak jalan kemudahan yang Allah berikan, ya, kepada kita jikalau kita ingin mengenal kepada Allah, mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ta'arraf ila Allah fir rakha, ya. Perkenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang berada dalam kondisi lenggang, ya. Ketika kita dalam kondisi nyaman, ya. Maka ya'rifka fi syiddah, maka Allah Subhanahu wa taala akan, ya, membantu kita pada kondisi ketika kita sulit. Nah, itu saja sobat dan sobat sekalian, semoga kisah Nabi Ayub ini dapat menginspirasi kita dan menjadikan, ya, ketabahan dan kesabaran kita menambah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.